Halo, Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat dan selalu sukses, amin. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang bergenre science fiction. Film ini berjudul Morgan tahun 2016. Dan film ini menceritakan pembuatan eksperimen makhluk sempurna yang mirip dengan manusia. Berharap bisa menciptakan makhluk hidup sempurna berkepribadian manusiawi. Namun, eksperimen tersebut malah menjadi malapetaka bagi para ilmuwan guys. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan kamera CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan yang memberi makan kepada seorang yang belum kita ketahui siapa identitasnya. Dan tiba-tiba, seorang tersebut menusuk-nusuk mata wanita tersebut yang memberikan makan dengan brutal. Dan inilah Morgan. Scene berlanjut kepada seorang wanita yang bernama Lee Waters. Dia adalah seorang manajemen konsultan penanggung jawab yang diberi misi oleh perusahaan rekayasa genetika untuk menjumpai sekelompok ilmuwan yang telah diberi izin untuk program eksperimen mereka, yaitu L9. L9 sendiri adalah sebutan untuk eksperimen manusia genetika tersebut yang sangat mirip seperti manusia yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan yang sudah memegang izin tersebut. Setelah sampai di tempat, Lee bertemu pada manajer proyek tersebut yang bernama Ted Banner. Lalu, Lee pun diajak masuk dan diarahkan ke kamarnya. Setelah itu, ia bertemu kepada para ilmuwan eksperimen di tempat tersebut. Yang pertama, Lee bertemu dengan ilmuwan yang bernama Dr. Kitty Griff, dan ternyata dia adalah wanita yang di scene awal dan yang menusuk adalah L9 tersebut yang bernama Morgan pastinya. Dr. Kitty menjelaskan bahwa Morgan tidak bersalah. Dalam kejadian tersebut, dirinya lah yang cerobos sehingga Morgan berbuat demikian. Setelah itu, Lee bertemu dengan seorang pria yang bernama Dr. Ziegler. Di sana Lee meminta Dr. Ziegler untuk memperlihatkan perkembangan Morgan kepada dia. Lalu dia pun memperlihatkan kepada Lee dari awal proses pembuatan hingga pertumbuhan si Morgan. Lalu Lee menemui seorang pria bernama Dr. Darren. Ia bertugas sebagai pengawasnya si Morgan. Dan sudah pasti Lee berjumpa dengan Dr. Darren untuk menjumpai Morgan. Dan inilah Morgan atau eksperimen yang bernama L9. Sedikit penjelasan kenapa Lee datang ke sana untuk meneliti kelayakan Morgan ya guys. Dan alasannya itu karena si Morgan ini melakukan penusukan kepada Dr. Katie ya. Dan di sini Morgan sangat menyesal dengan apa yang ia perbuat kepada Dr. Katie dan menjelaskan tidak bermaksud demikian. Dan ia sangat mencintai Dr. Katie tersebut. Yang berarti Morgan memiliki ketidakstabilan emosi. Maka hal itulah yang membuat Morgan bisa membuat dirinya sangat sopan dan emosional. Yang sangat memicu emosionalnya si Morgan adalah ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia akan menjadi sangat brutal. Dan setelah selesai, Lee pun kembali ke markas. Dikarenakan sikap Lee yang sangat cuek dan profesional, Dr. Jigren sangat kecewa karena hal tersebut guys. Yang mana dia sama sekali tidak terkesan dan terpesona dengan eksperimen mereka. Pada malam hari, Lee bertemu dengan seorang bernama Dr. Cheng. Dr. Cheng sendiri adalah kepala program L9. Lee bertanya kepada Dr. Cheng, mengapa ia menghentikan terapi lingkungannya si Morgan dengan si Amy. Siapakah Amy? Sabar ya bos, bentar juga jelasin. Dr. Cheng menjelaskan, Amy telah membawa Morgan keluar batas area properti. Dan karena hal tersebut yang menyebabkan terjadinya insiden dan hal yang mengerikan karena hal tersebut. Singkat cerita, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Amy. Dia sedang menemui Morgan secara sembunyi-sembunyi.
Amy adalah seorang pengawas terapinya si Morgan, guys. Terapi lingkungan maksudnya. Dialah orang satu-satunya yang dianggap Morgan sebagai teman dekat. Dan disinilah kita diberi clue ya, atau kita diberitahu ya, bukan clue. Kita diberitahu mengapa Morgan dikurung dan terapi lingkungan terhadap Morgan dihentikan, serta penyerangan terhadap Dr. Katie. Hal tersebut dikarenakan Amy membawa Morgan terlalu jauh ke sebuah danau yang mana mereka telah melewati batas properti. Dan ketika Morgan menemukan rusa yang sedang sekarat, ia langsung membunuhnya tanpa sebab. Untuk mengetahui apa yang salah dengan Morgan dan antisipasi Morgan memiliki sifat jahat dalam dirinya, maka ia pun dikurung dan dipisahkan dengan Amy. Dan ketika Katie memberi makan kepada si Morgan, Katie langsung ditusuk-tusuk oleh Morgan ya guys. Tusuk-tusuk oleh Morgan. Karena ia merasa tidak dapat lagi menjelajahi dunia luar bersama Amy. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, Morgan pun menyadari kesalahan terhadap Dr. Katie dan rusa yang ia bunuh. Tetapi tidak sampai ketika seorang pria yang bernama Dr. Spiro, seorang psikologis yang sangat angkuh dan datang mengevaluasi perilaku dan mental si Morgan tersebut. Di sana, Dr. Spiro menanyakan beberapa hal kepada si Morgan, namun bukan untuk mengevaluasi mental si Morgan. Namun Dr. Spiro malah mempengaruhi Morgan dengan memutarbalikkan sebuah fakta bahwa mereka mengurung Morgan dan akan berperilaku buruk kepada Morgan dan dengan apa yang telah diperbuat Morgan. Sedangkan Amy yang telah mengajak Morgan melihat dunia luar itu adalah teman Morgan yang sesungguhnya, ujarnya si Dr. Spiro ya. Dr. Spiro pun mendesak Morgan untuk menanggapi hal tersebut hingga Morgan hilang kendali dan membunuh Dr. Spiro. Mampus lo. Keadaan pun menjadi kacau. Namun ketika Morgan lari dan hendak menemui Amy, Morgan berhasil dilumpuhkan oleh Lee. Dan ketika Morgan terbangun, dirinya sudah diikat dan sudah siap untuk dibunuh. Karena mereka telah gagal dalam beberapa insiden yang telah dilakukan Morgan tentunya. Mulai dari penusukan mata si Katie, membunuh hewan, dan sampai membunuh si Dr. Spiro. Tapi kalau si Dr. Spiro yang dibunuh, aku ya oke-oke aja lah. Soalnya dia tengil si anjir. Oke, lanjut. Awalnya Dr. Jigor tidak setuju jika Morgan harus dibunuh. Namun, tidak ada pilihan lain pada Dr. Cheng dikarenakan dia direktur utama dari program tersebut, yang mana nantinya akan disalahkan dari perusahaan karena kesalahan dari Morgan. Ketika si Morgan sudah dibius, Dr. Cheng pun meminta kepada Dr. Diran untuk menyuntikkan racun yang sangat mematikan kepada si Morgan. Namun Dr. Diran tidak ingin melakukan hal tersebut hingga akhirnya Lee sendiri yang melakukannya. Namun sayangnya Lee dihentikan oleh Ted dan Amy yang menembakkan bius kepada Lee dari belakang. Dan ketika Lee terbangun, dirinya sudah ada di dalam ruangan Morgan yang mana para ilmuwan tersebut sengaja melakukannya agar Lee tidak dapat melukai Morgan. Karena pastinya mereka tahu Lee akan menghentikan mereka yang akan membawa kabur Morgan dari sana dan menyelamatkan si Morgan sebelum tim dari perusahaan memastikan bahwa Morgan telah mati. Namun, ketika Dr. Diran hendak membangunkan Morgan, yang pasti untuk pergi ya, Morgan langsung menghajar Dr. Diran dan membunuhnya. Setelah Dr. Diran dibunuh oleh Morgan, Morgan juga membunuh Ted ya, dan membunuh seluruh ilmuwan kecuali Amy. Karena Morgan menganggap Amy adalah teman dekatnya dan satu-satunya yang mencintainya tentu saja kan. Dan kelihatannya Morgan telah terpengaruh oleh perkataan Dr. Spiro. Dan akhirnya dia membunuh semua orang di sana, termasuk Dr. Cheng yang dianggap sebagai ibunya sendiri. Sementara Lee berhasil memanjat keluar dan bertemu dengan Skip, yaitu salah satu petugas proyek di sana guys. Skip diperintahkan Lee untuk membawa sniper miliknya untuk berjaga-jaga. Sementara Dr. Ziegler bunuh diri dengan menggantungkan lehernya di atas rak buku. Setelah itu,
Lee pun bertemu dengan Morgan dan mereka pun baku hantam. Namun, Morgan berhasil kabur serta membawa Amy bersamanya. Lalu mereka pun kejar-kejaran. Namun sayangnya, ketika saat balapan, mobil Lee menabrak Tunggul yang berada di depannya. Mamam tuh. Namun beberapa saat kemudian, Skip datang dengan membawa mobilnya dan kembali mengejar mereka. Sementara Morgan dan Amy ke sebuah danau yang mana ternyata si Amy ini telah berjanji untuk membawa si Morgan ke sana. Dan Morgan mengatakan dia tidak akan menyakiti Amy. Ketika Morgan melihat danau, dia sangat senang dan meneteskan air matanya. Namun, Amy masih ketakutan atas apa yang telah dilakukan Morgan terhadap rekannya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari arah hutan. Dan ternyata itu adalah Lee yang sudah dekat dengan posisi mereka. Morgan pun ke sana dan menghampiri Lee. Mereka pun kembali baku hantam. Namun naasnya, Lee kalah dikarenakan tertusuk sebuah kayu. Lalu, Morgan pun menemui Amy untuk OTW. Namun, Amy gak mau dikarenakan sudah gak kuat lagi dengan tingkah lakunya. Namun tak disangka, Lee masih hidup dan ingin melakukan epic comeback terhadap Morgan, guys. Benar saja, setelah jatuh ke air, Lee pun langsung melakukan kill sehingga Morgan pun kalah dan memenangkan pertarungannya. Setelah itu, Lee mengambil pistol dari si Amy dan melakukan double kill. Ketika hendak pulang, Skip pun menanyakan Amy, namun yang terjadi dia melakukan triple kill. Dan sayangnya dia nggak mencapai Safek, guys. Ngomong apa sih gue? Scene berganti kepada dua orang pria yang berbicara tentang Lee telah berhasil menyelesaikan misinya. Mereka adalah dewan penanggung jawab yang telah mengutus Lee untuk membereskan Morgan, tentu saja ya. Mereka juga melakukan penghentian proyek L9 yang gagal, yang mana proyek tersebut akan ditarik asetnya dan dikembalikan kepada proyek yang sebelumnya yaitu L4. Dan ternyata L4 sendiri adalah Lee Withers. Ternyata Lee juga sama seperti Morgan. Dan setelah itu tamat. Ending yang sangat menyakitkan hati, guys. Oke, saya rasa apa yang saya jelaskan cukup jelas. Ya, maka kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Yang mana itu untuk mendapatkan uang dari AdSense tentunya ya guys ya. Dan serta-merta untuk mengganti biaya rokok dan kopi untuk mengedit video ini tentunya. Dan kami Mahdi Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.